Seorang mahasiswa perempuan, dia menghubungi saya dan berkata akan diruqyah. Saya bilang silahkan. Tetapi setelah berkomunikasi lebih lanjut, rupanya bukan dia yang mau diruqyah tetapi pacarnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Lalu apa hukum pacaran dalam Islam? Apakah ada pacaran Islami? Tetap di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua sudah mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih juga sudah subscribe dan menekan lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat semua dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Sahabat, saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai inspirasi masing-masing dan orang lain bisa belajar dari dirinya. Jangan lupa tonton video lagu terbaru saya, Ramadan yang dinanti. Sahabat semua, sebagaimana yang sudah diketahui, saya punya klinik namanya Ruang Sehat yang beralamat di Masjid Taqwa Negari Talawi, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Jadi bagi sahabat semua yang punya keluhan-keluhan penyakit ruqyah atau untuk berbekam atau obat-obat herbal atau konsultasi Islami, dan saya juga membina program kegiatan remaja masjid, sehingga jika ada hal-hal seperti itu yang membutuhkan solusi, silakan datang ke Masjid Taqwa Negari Talawi, Kota Sawalunto. Nah, channel YouTube Muhsin Lahaji, insya Allah setiap hari saya akan mengupload 2 video. Yang pertama video yang berhubungan dengan hal-hal yang untuk pengobatan Islami yang ada di Ruang Sehat tempat biasa saya bertugas, dan yang kedua video ini akan berbagi informasi inspirasi mengenai hal-hal yang viral pada saat ini. Nah sahabat, saya yang bercerita, suatu hari ada seorang mahasiswa datang ke tempat saya. Beliau mengatakan akan beruqyah. Nah setelah berkomunikasi lebih lanjut, rupanya dia sampaikan bukan dia yang mau ruqyah tetapi pacarnya. Dia seorang mahasiswa perempuan, kuliah di Padang. Nah saya bilang, kenapa pacarnya harus diruqyah? Nah akhirnya dia curhat kepada saya, Pak Ustadz, pacar saya itu orangnya keras, orangnya malas, suka main game, malas kuliah. Bagaimana solusinya? Apakah bisa diruqyah? Nah sahabat semua, apa yang saya terangkan kepada mahasiswa ini, bahwa sebenarnya pertama yang harus dia sadari adalah bagaimana hukum pacaran dalam Islam. Lalu apakah benar ada yang namanya pacaran secara Islami? Nah sahabat, dalam Islam pacaran itu, kalau arti dari pacaran adalah berdua-duaan, sementara dalam hadis kalau berdua-duaan yang ketiga setan. Nah kalau dia berdua-duaan, tidak ada orang lain di sekitarnya, maka kalau berdua-duaan seperti itu dan itu adalah kegiatan pacaran, maka sudah jelas ini adalah perbuatan yang melanggar sunnah. Jadi kalau pacaran artinya berdua-duaan di tempat sepi, lalu tidak ada orang lain di sana, sudah jelas kalau itu arti pacaran sangat dilarang. Nah, apa-apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pacaran? Dalam hadis lagi, jangan sampai ada bersentuhan laki-laki yang bukan muhrim. Nah, kalau pacaran berarti bersentuh-sentuhan, berpegang-pegangan, bermesra-mesraan, belai-belayan, maka sudah sangat jelas pacaran itu dilarang dalam agama Islam. Nah pertanyaan, kenapa ada yang mengatakan pacaran secara Islami? Ada, pacaran secara Islami itu ada. Gimana caranya? Menikah. Nah, jadi sahabat, laki-laki dan perempuan jika saling mencintai, mereka boleh pacaran dengan syarat mereka menikah dulu. Ada pacaran secara Islami Ustadz? Ada, dengan cara menikah. Nah sahabat sekalian, bagaimana solusinya terhadap mahasiswi ini yang ingin pacarnya diruqyah? Sahabat,
pertama yang sudah dia lakukan adalah kesalahan pertama yang dilakukan adalah pertama, pacaran itu salah. Nah, sebagaimana saya sering menasihati orang-orang yang datang ruqyah ke tempat saya, kalau masih sering melakukan perbuatan dosa, boleh jadi kesakitan, kepayahan, kesusahan yang kita rasakan itu karena dosa-dosa kita. Nah, satu cara yang perlu kita lakukan di awal sekali ketika kita merasakan sakit, ketika kita menderita sakit adalah istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi dia ingin seolah-olah, sahabat semua, dia ingin seolah-olah ingin mencampurkan antara hak dengan yang batil. Dia pacaran dan ingin pacarnya diruqyah. Dia melakukan dosa, tetapi dia ingin dosanya itu diperbaiki dengan cara Islami. Nah, ini adalah kesalahan. Seperti seorang, saya bilang gini, itu sama seperti orang mau minum minuman beralkohol, minum memabukan, tapi baca bismillah dulu. Nah, ini salah. Jadi tidak mungkin saya akan membantu meruqyah pacarnya sementara itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Nah, bagaimana caranya, Ustadz? Satu-satunya cara saya bilang kepada dia adalah dengan cara kamu segera putuskan hubungan yang tidak diridai oleh Allah ini. Ya Ustadz, saya sayang kepadanya, saya cinta kepadanya, bagaimana dong? Sahabat, hati-hati. Setan itu sangat ahli, lihai dalam menggoda kita. Setan itu sudah sejak Nabi Adam menggoda Nabi Adam serta Siti Hawa, dan dia tetap hidup sampai sekarang, sementara Nabi Adam dan Siti Hawa sudah tidak ada lagi. Bagaimana ahlinya setan dalam menggoda manusia. Hati-hati. Perasaan cinta yang kita rasakan itu boleh jadi itu adalah dipupuk oleh setan agar itu tumbuh terus, dan buahnya apa? Buahnya adalah dosa. Nah, bagaimana cara menghilangkan perasaan itu, Ustaz? Saya betul-betul cinta sama dia, saya betul-betul ingin terus dekat sama dia. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah, sering membaca artikel-artikel di internet kan banyak tuh, di YouTube kan banyak tuh artikel-artikel tentang mudaratnya hubungan laki-laki dan wanita yang tidak muhrim, yang tidak ada ikatan. Bagaimana mudaratnya, bagaimana celakanya, bagaimana ancaman yang melakukan dosa tersebut. Maka boleh jadi itu akan membantu kita kalau ada perasaan-perasaan kita yang digoda oleh setan. Nah, sahabat sekalian, kesimpulannya, saya akhirnya tidak bisa meruqyah orang ini. Dia sudah jelas-jelas salah melakukan yang dilarang oleh Allah, pacaran. Lalu bagaimana lagi, Ustaz? Saya betul-betul ingin tetap dekat dengan dia. Saya susah menghilangkan godaan ini. Maka saya bilang, yang harus diruqyah itu sebenarnya bukan pacarnya, tetapi dirinya. Dia kaget. Kok gitu, Ustaz? Ya, karena kamu sedang diganggu oleh setan. Sudah jelas ini adalah perbuatan dosa, kamu tetap ngeyel ingin tetap melakukan perbuatan ini. Maka saya bilang yang harus diruqyah itu adalah dirimu. Ya kan? Harusnya kan seperti itu. Dia yang ngeyel kan? Dia yang harusnya diruqyah. Nah, sudah tahu, ini satu lagi kekonyolan yang dia lakukan. Sudah tahu pacarnya pemalas, pemarah, gak mau kuliah, suka emosi, tapi dia tetap suka sama dia. Nah, kan jadi unik. Kok bisa ada perempuan yang suka dengan laki-laki pemarah, kasar, udah jelas pemalas, kok masih mau aja itu? Makanya jangan-jangan kamu nih kena guna-guna ini sehingga tetap mau ikut sama dia. Nah, kamu harus diruqyah nih, gitu kan. Nah, itu jawaban saya kepada dia, sahabat. Siapa tahu ada hal-hal seperti ini yang kita rasakan di sekitar kehidupan kita. Kok bisa ada perempuan seperti itu? Sudah jelas pasangan seperti itu, dia tetap masih mau dengan laki-laki yang seperti itu. Harusnya kan logikanya kan salah itu dalam pemikiran. Harusnya yang dia cari itu adalah laki-laki yang soleh, yang pekerja keras, yang ulet, yang mengasihi. Bagaimana cara mencarinya? Ya, dicarilah di tempat-tempat yang baik. Salah satu tempat yang baik di mana? Di masjid, orang laki-laki yang senantiasa menjaga ibadahnya.
Mudah-mudahan sahabat semua, jika cerita ini, kisah ini ada berkenaan dengan kehidupan Anda masing-masing, dan boleh jadi cerita ini bisa menginspirasi Anda. Mudah-mudahan channel ini memang insya Allah dibentuk untuk membantu kita berbagi, berinspirasi untuk hal-hal positif. Dan kalau sahabat ada juga masukan atau komen, silakan sampaikan di komentar di channel ini. Dan jika nasihat ini bermanfaat, mudah-mudahan memang demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.